Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Habib Betawi di mana saja kalian berada dalam bab puasa. Episode yang ke-19. Jangan lupa kalian saksikan episode yang sebelumnya dari episode yang ke-18, 17, 16, 15 di dalam hal yang membatalkan puasa. Sangat jelas dan rinci, yang mudah-mudahan kalian bisa tahu mana yang membatalkan, mana yang tidak membatalkan, agar puasa kita menjadi lebih baik lagi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa bantu subscribe, like dan share-nya channel Habib Betawi. Baik, pada episode yang selanjutnya, yaitu episode yang ke-19, menjelaskan di dalam membatalkan puasa yang ke-8, al-mufattirus samin, al-istiqoah. Yang membatalkan bagian ke-8 adalah menuntut muntah, ay tolabu wa ta'ammud khurujil qai, yaitu menuntut dan sengaja mengeluarkan muntah, yaitu muntah yang disengaja. Fayubtilu walau kana qalilan, membatalkan puasa walaupun muntahnya hanya sedikit. Apa itu muntah? Wal qai huwa ta'amul ladzi ya'udu ba'da mujawazatil halqi walau lam yataghayyar ta'muhu wa launuhu. Yang dimaksud muntah adalah makanan atau minuman yang telah kembali setelah masuk ke dalam kerongkongan. Walau sekalipun itu yang kembali adalah air. Walau lam yataghayyar ta'muhu wa launuhu, sekalipun tidak berubah rasanya dan warnanya. Makanan atau minuman yang telah masuk ke dalam kerongkongan melewati batas zahir yang sudah dijelaskan, yaitu rubha, tidak terlihat kalau kita mengangkat mulut kita. Nah, yang tidak terlihat sudah masuk dengan kerongkongan ini, kemudian keluar lagi, sekalipun itu hanya berupa air dan tidak ada baunya, tidak ada rasanya, tidak berwarna. Biasa kita minum air, keluar lagi air, itu namanya muntah. Nah, kalau di bulan puasa disengaja, maka membatalkan puasa. Wal hukmu idza kharaja minhul qai. Bagaimana hukumnya apabila kita telah keluar muntah? Tadi dibahas muntah sesuatu yang telah masuk kemudian keluar lagi, sekalipun hanya air, nggak berbau, nggak berasa, dan nggak berwarna. Artinya baru keluar lagi, itu tetap namanya muntah. Muntah ada yang lama, ada yang baru. Kalau yang lama udah berwarna, bau. Kalau ini udah masuk, secepat itu juga keluar, itu pun tetap namanya muntah. Muntah kalau tidak disengaja tidak membatalkan puasa. Akan tetapi jika dilakukan dengan sengaja, maka membatalkan puasa. Hukumnya muntah itu mutanajis, kita punya mulut. Mulut kita jadi terkena najis, karena muntah itu najis. Maka yang terkena najis namanya mutanajis, terkena najis. Nah, mulut kita terkena najis. Bagaimana hukumnya ini? Ketika kita sedang berpuasa, anna famuhu mutanajis, bahwasannya mulut ini menjadi terkena najis dari akibat muntah. Fayajibu alaihi an yaksilahu wa yubaligha fil madmadah. Maka wajib hukumnya untuk membersihkan seluruh mulut
dengan air, maka wajib pula dia berlebih-lebihan di dalam berkumur-kumur. Hatta yaksila jami'u ma fi famihi min haddihi dhahir. Dia harus berkumur-kumur ya, dan mencuci seluruh apa yang ada di mulutnya sebatas daripada yang dhahir, yang kelihatan. Jadi diambil yang banyak air, jangan sedikit, banyak, karena ini mulut najis, terkena najis. Nanti kalau kita sholat bagaimana? Dan kalau ada sisa di mulut kita ini ludah terkena najis, mutanajis, maka ketika kita telan membatalkan puasa. Lihat di episode yang sebelumnya mengenai hukum ludah. Ludah boleh kita telan, tapi dengan syarat harus suci, harus murni, tidak tercampur dengan rasa-rasa, suci, tidak tercampur dengan darah atau muntah atau yang najis, murni, yaitu tidak tercampur dengan rasa-rasa sekalipun biji-bijian pun, dan asalnya dari gigi kita, bukan dari udah keluar kita masukin lagi kita telan. Selama tidak ada tiga hal tersebut, ludah boleh kita telan. Nah, ini di masalah muntah. Yang muntah ini najis, maka wajib kita cuci mulut kita dengan kumur-kumur dengan air yang banyak. Buang. Bagaimana kalau masuk ke dalam? Sedangkan kita sedang berpuasa, masuk ke dalam kerongkongan kita. Wala yubtilu shaum idza sabaqahul ma'u ilal jawfi biduni ta'ammud. Tidak membatalkan puasa apabila air masuk ke dalam kerongkongan kita, tertelan dengan unsur tidak sengaja. Kalau sengaja jelas, apapun sengaja batal. Ketidaksengajaan tidak membatalkan, tapi sudah saya bahas, ada yang tidak kesengajaan tapi membatalkan puasa. Ya, sudah dijelaskan. Nanti di sini saya jelaskan sedikit. Jadi mulut kita yang mutanajis ini dicuci dengan bersih karena sebab muntah. 3 kali. Dah bersih sudah. Jadi andai kata kita telan ludah kita tidak membatalkan puasa. Tapi kalau tidak dicuci, hati-hati. Ludah ini keluar kena baju, baju kita pun ikut mutanajis karena sebab ludah kita bercampur dengan muntah. Ditelan ketika saat berpuasa membatalkan puasa. Dan ketika sholat kita masih menanggung ada najis. Tidak boleh di dalam sholat membawa najis. Karena batas yang kelihatan ini ya itu tidak boleh ada najis. Kecuali yang di dalam. Yang di dalam ini ada najis. Darah, air yang keluar lagi itu muntah, buang air kecil, buang air besar. Itu keluar menjadi najis. Selama di dalam tubuh tidak menjadi najis. Oleh sebab itu jadi manusia jangan sombong. Kenapa? Karena yang kita bawa adalah di dalam badan kita, terutama di dalam perut kita, itu adalah najis. Baik. Jadi berlebih-lebihan, tidak sengaja masuk, tidak membatalkan puasa. Kenapa? Li'anna izalatal najasah ma'murun biha. Karena sesungguhnya menghilangkan najis itu adalah perintah dalam agama. Wajib hukumnya untuk dicuci. Makanya kita harus cuci, kita bersihkan. Ketika masuk air tanpa sengaja tidak membatalkan saat kita berpuasa. Terkecuali apa yang sudah saya bahas sebelumnya, kita berkumur-kumur tidak ada kepentingan apapun. Kalau yang sunnah kita kumur-kumur boleh dengan syarat sedikit, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak tidak sengaja batal. Sekalipun tidak sengaja masuk batal karena diperintahkan hanya sedikit, tidak boleh banyak-banyak. Adapun yang tidak ada perintah sunnah, apalagi yang wajib seperti mencuci muntah di mulut, mencuci najis di mulut, atau yang sunnah berkumur-kumur sampai 3 kali, ya. Kalau yang ini tidak ada perintah, hanya sekedar iseng kumur-kumur di bulan puasa, saat dia berpuasa tanpa sengaja masuk, tetap membatalkan karena tidak ada perintah baik sunnah maupun wajib kalian untuk mencuci mulut ketika saat berpuasa. Ya, jelasnya saat hal tentang ini ada sebelumnya. Saya lebih fokus ke dalam masalah
najis, yaitu tentang hukum muntah. Baik, selesai sudah hal-hal yang membatalkan puasa. Insya Allah pada pembahasan yang berikutnya, pada episode yang berikutnya, itu episode yang ke-20, akan dibahas perihal yang melazimkan qada dan fidyah. Saksikan terus dan bantu channel Betawi dengan jari kalian, yaitu subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.